Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrea Braga Sukanda, NIM 201100000605, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, kelas PAIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Sejarah Pendidikan Islam Indonesia yang diambil oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Salim SPD MPD. Sebelumnya mari saya berikan yel-yel agar mahasiswa Almata tambah semangat. PAI Almata Jaya Jaya Jaya. PAI Almata Jaya Jaya Jaya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru tahun 1986 sampai 1998. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1986 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual. Lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, manajemen B objektif. Selanjutnya, kurikulum 1984 berisi Project Skill Approach model CPSA, cara belajar siswa aktif atau SAL, Student Active Learning. Kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari yang pertama, kurikulum 1986 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, penekanannya hanya dalam segi intelektual. Yang kedua, kurikulum 1975 berisi ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, manajemen B objektif. Yang ketiga, kurikulum 1984 berisi Proses Skill Approach model CPSA, cara belajar mahasiswa aktif atau SAL, Student Active Learning. Yang keempat, kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Kondisi siswa pada masa itu, di era Soeharto, program wajib belajar mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1984 di akhir Pelita, Pembangunan 5 tahun Romawi III, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh anak-anak Indonesia yang berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar, untuk mendapatkan program pendidikan SD 6 tahun. Kemudian pemerintah berniat meningkatkan usia program wajib belajar menjadi 7-15 tahun pada tingkat pertama, yaitu SMP. Pada kelompok belajar kerja, bagi kelompok masyarakat buta huruf usia 10-45 tahun diajarkan untuk mengenal huruf dan angka. Perkembangan guru pada masa itu. Yang pertama, seiring peningkatan pembangunan yang dibangun, semakin meningkat pula jumlah guru. Tak hanya meningkatkan pada guru SD yang mencapai lebih dari 1 juta guru, namun juga meningkatkan pada guru SMP yang mencapai ratusan ribu guru. Yang kedua, pada pembangunan pendidikan untuk memberantas buta huruf, membentuk kelompok belajar kerja. Guru yang berperan membimbing berasal dari masyarakat yang mampu membaca, menulis, dan berhitung minimal mengenyam sekolah dasar. Perkembangan media belajar saat itu, jenis pendidikan pada masa tersebut terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jenjang pada pendidikan masa Orde Baru terdiri dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Perkembangan lingkungan belajar. Orde Baru sering disebut sebagai Orde Pembangunan atau masa pembangunan, dikarenakan pada saat itu pembangunan yang merata di daerah-daerah Indonesia sampai di pelosok wilayah Indonesia. Kesimpulan, perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru disebut sebagai Orde Pembangunan atau masa pembangunan. Pendidikan ada masa itu menggunakan beberapa kurikulum. Terjadi peningkatan baik dari segi bangunan maupun guru. Jenjang pendidikan dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi, serta membentuk kelompok belajar yang bertujuan untuk memberantas buta huruf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.